Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Biesta dengan NIM 2892150199. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Gresik. Latar belakangnya, jadi dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor, di antaranya adalah sektor minyak dan gas serta non-minyak dan gas. Contohnya adalah penerimaan dari sektor pajak, retribusi, hibah, dan lain-lain. Jadi kedua sektor tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dan kegotong royongan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun dalam kenyataan penerimaan untuk sektor migas sering mengalami fluktuasi harga. Pada tahun 2006, harga minyak bumi US dollar sebesar 111,15 per barel yang disebabkan oleh nilai tukar mata uang rupiah yang sangat rentan terhadap kondisi atau keadaan ekonomi baik regional maupun internasional. Oleh karena itu, dapat kita lihat untuk penerimaan dari sektor migas kurang dapat diandalkan secara konsisten. Dalam hal ini, pemerintah kemudian berusaha untuk mengingatkan penerimaan dari sektor non-migas, di mana hal ini pemerintah merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh dengan memanfaatkan segala sumber yang ada seefektif dan seefisien mungkin. Salah satu penerimaan non-migas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dana pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terus dikembangkan. Pembaharuan dan penyempurnaan sistem perpajakan yang ada saat ini dirasakan sangat diperlukan apabila melihat keadaan negara saat ini, namun tetap memperhatikan asas keadilan. Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur yang sudah menerapkan pajak bumi dan bangunan sebagai pajak daerah. Adapun kabupaten atau kota yang telah ditetapkan pajak bumi dan bangunan sebagai pajak daerah di Provinsi Jawa Timur antara lain Surabaya 2011, Gresik dan Sidoarjo pada 2012, sedangkan kabupaten atau kota lain masih dalam proses persiapan untuk peralihan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah. Hal tersebut untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menantikan pada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi Kabupaten Gresik. Alasan penulis menggunakan objek Kabupaten Gresik karena pertimbangan Kabupaten Gresik memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi serta didukung oleh beberapa perusahaan besar yang berada di Kabupaten Gresik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Gresik. Nah, jadi kita lanjut ke pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dilaksanakan dengan tidak mendapatkan jasa imbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum oleh Suwandi pada tahun 2005. Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna di dalam upaya mengingatkan taraf hidup masyarakat. Pengertian pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya menganut sistem pemungutan Official Assessment System. Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Di sini keadaan subjek atau siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek atau wajib pajak bumi dan bangunan yang menjadi subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan. Jangkauan subjek dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan sangat luas karena meliputi orang atau badan yang memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan berarti meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, pengarah, pemakai, dan penyewa atas bumi dan bangunan. Oleh karena sangat luas maksudnya mengandung dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menjadi subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak, sebab subjek pajak akan baru menjadi wajib pajak apabila memenuhi syarat objektif atau sudah mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak, yang berarti subjek pajak mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak atau memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dari objek kena pajak. Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajak, maka Dirjen Pajak oleh undang-undang diberi wewenang untuk menunjuk dan menempatkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Beberapa ketentuan khusus tentang siapa yang menjadi subjek pajak dalam hal ini adalah jika subjek pajak memanfaatkan dan menggunakan bumi dan bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak atas perjanjian, maka subjek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Jika objek pajak masih dalam sengketa, maka orang atau badan yang memanfaatkan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Apabila pajak sudah memberi kuasa kepada orang atau badan untuk merawat atau mengurus bumi dan bangunannya disebabkan suatu hal, maka orang atau badan yang telah diberi kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak. Objek pajak bumi dan bangunan. Dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1985 menyebut bahwa yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Keduanya, bumi dan bangunan ini dapat berdiri sendiri, bumi saja atau bangunan saja, maupun secara bersama. Sebagai objek yang dapat dikenakan pajak bumi dan bangunan, pengertian bumi dijelaskan meliputi permukaan bumi dan juga tubuh bumi yang ada di bawahnya. Apa yang disebut permukaan bumi di sini tak lain adalah tanah itu sendiri yang meliputi perairan, sedangkan tubuh bumi adalah apa-apa yang berada dalam bumi dan yang berada di bawah air. Apa yang disebut dengan air atau perairan di sini mencakup perairan pendalaman atau termasuk rawa-rawa serta laut wilayah Indonesia. Jadi yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan itu adalah tanah air dan tubuh bumi, contoh sawah, ladang, kebun, perkarangan, tambang, dan lain-lain. Bangunan sebagai objek pajak bumi dan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau didekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan di wilayah Republik Indonesia yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha yang termasuk dalam penggantian bangunan. Dalam penjelasan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah yang pertama, jalan tikungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan. Kedua, kolam renang. Ketiga, galangan kapal dan dermaga. 4, jalan tol. 5, pagar mewah. 6, taman mewah. 7, tempat penampungan atau kilang minyak. 8, tempat olahraga, dan lain-lain.
apabila seseorang atau badan memiliki rumah yang berada di atas tanah orang lain sehingga pemilik bangunan terpisah dari pemilik tanah, Undang-Undang Pajak Bumi Bangunan memungkinkan pemilik bangunan dikenakan pajak sendiri terlepas dari pajak yang dikenakan pada pemilik tanah. Pendapat daerah menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1.15 tentang pemerintahan daerah adalah pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Abdul Halim, pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari sebagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapat daerah bersumber dari pendapat asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain. Pendapatan yang sah dana pertimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN, yaitu terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Ini adalah efektivitas pajak bumi dan bangunan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah dapat disimpulkan bahwa pertama, tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat efektif dengan persentase lebih dari 100%. Yang kedua, tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.